Halo Sobat FHUI, perkenalkan nama saya Salsabila Kamila Fadintia dengan NPM 2406378934. Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2024 Genjil. Melalui video ini, saya akan menyampaikan secara ringkas mengenai penelitian saya yang berjudul Pembatasan Hak Retensi terhadap PPAT atas penahanan SHM yang merugikan pemilik SHM. Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3061K/Perdata/2024. Kasus ini diawali pada tanggal 13 Mei 2015. BH meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada LI dengan jaminan cek dan cover note. Awalnya LI menolak, namun akhirnya ia menyetujui dan dibuat bukti kwitansi tertanggal yang sama. Setelah melewati batas waktu, BH tidak menepati janjinya untuk melunasi utang dan cek tersebut tidak terdapat saldo sehingga tidak dapat dicairkan. Dan pada 18 September 2015, BH menyerahkan jaminan cover note tersebut untuk dibalik nama ke atas nama LII dan seluruh biaya yang timbul akibat proses balik nama tersebut menjadi tanggung jawab BH. Dituangkan dalam surat pernyataan BH kepada LII tertanggal tersebut. 20 Maret 2015, BH dan PPATAP menyepakati akan melunasi biaya pengurusan balik nama setiap hak milik. Tanggal 21 Maret 2018, PPATAP menghubungi LII untuk membantu pembiayaan BPHTB dan PPH terlebih dahulu sebesar Rp3.081.000. LII merasa keberatan, namun akhirnya ia menyanggupi dan membayar pajak-pajak tersebut. November 2018, LII menemui PPATAP untuk mengambil SHM miliknya yang telah dibalik nama dan terbit dengan nomor 2303. Namun PPATAP enggan menyerahkannya karena belum dilunasinya biaya honorarium kepadanya. Karena itu, LII mengajukan surat somasi kepada PPATAP, namun tidak pernah ditanggapi oleh PPATAP. Karena analisis saya untuk rumusan masalah yang pertama, hak retensi tidak boleh menyebabkan kerugian bagi pemilik benda terkait. Hak retensi bersifat untuk menahan suatu benda dengan tujuan agar pemilik benda yang memiliki utang segera melunasi utangnya. Penerapan hak retensi harus melihat jangka waktu dan dilandaskan pada perjanjian yang menyebutkan terkait hak retensi tersebut. LII dengan PPATAP tidak mempunyai perjanjian yang menyebutkan apabila honorarium belum dilunasi, maka PPATAP berhak untuk menahan SHM sebagai objek sita jaminan. PPATAP tidak memiliki kewenangan untuk menahan SHM nomor 2303 karena LII telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak. SHM merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh kantor pertanahan, sehingga bukanlah kewenangan PPAT untuk menguasai SHM milik kliennya tersebut. Sehingga batasan hukum dan permasalahan hukum ini tidak boleh menyebabkan kerugian bagi pihak yang memiliki benda tersebut. Pelindungan terhadap PPAT atas perbuatan dilakukannya tidak dapat dibenarkan, sehingga putusan Mahkamah Agung nomor 3061K/PDT/2024 dinilai telah benar. Namun apabila melihat unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 dan pasal 374 KUHP, bahwa PPATAP dapat didakwa dengan tindak pidana penggelapan. PPATAP menahan SHM tersebut dengan sengaja serta memiliki suatu barang milik orang lain bukan karena kejahatan dan mendapatkan upah karena mengurus terbitnya SHM nomor 2303. Kemudian analisis untuk rumusan masalah yang kedua, kebutuhan terhadap hukum dilandaskan pada fakta hukum saat ini, di mana penahanan SHM oleh PPAT dilakukan bukan atas kewenangannya, melainkan tindakan sebagai orang pribadi atau personnya. Penerapan hak retensi terhadap PPAT secara umum diatur dalam pasal 1812 KUH Perdata, sedangkan secara khusus dalam PJ PPAT dan Kode Etik PPAT belum mengatur tentang hak retensi. Pengaturan mengenai hak retensi perlu diatur lebih lanjut di dalam PJ PPAT dan Kode Etik PPAT. Hal ini dipengaruhi oleh pasal 1812 KUH Perdata yang masih umum pengaturannya, serta pengaturan lex specialis terkait hak retensi perlu diatur oleh Menteri ATR atau Kepala BPN selaku Menteri yang membina dan mengawasi pelaksanaan kewenangan PPAT. Hal ini guna sebagai wujud kepastian hukum terhadap peraturan jabatan PPAT.
PPAT sebagai officium nobile yang sudah sepatutnya dilengkapi peraturan terkait hak retensi, dikarenakan mungkin terjadinya hak retensi yang dilakukan oleh PPAT. Pengaturan tentang hak retensi bagi PPAT dapat diisyaratkan terkait alasan penggunaan hak retensi, jangka waktu dilakukannya, serta batasan lainnya terhadap PPAT. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.